Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sara Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Jadi, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi manajemen pada bab 3, yaitu tentang perilaku biaya aktivitas. Nah, jadi langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, definisi cost behavior atau perilaku kerja, yaitu sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat dengan perubahan aktivitas. Secara spesifik, Garrison pada tahun 2014 menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, dan dimana ketika aktivitas naik atau turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Nah, adapun menurut Mowen pada tahun 2015 memberikan definisi perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat output juga berubah. Yang selanjutnya, LI pada tahun 2018 berpendapat juga bahwa pendekatan perilaku biaya mencerminkan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas atau keluaran. Jadi berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Nah, dengan kata lain, perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Selanjutnya, terdapat manfaat yang mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya sangat membantu para manajer untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh, seorang manajer harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi, dan jika suatu biaya dapat diperkirakan akan berubah, manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu akan berubah. Nah, jadi konsep perilaku biaya ini dikenal sebagai konsep struktur biaya, yaitu perbandingan proporsi relatif dari setiap jenis biaya dalam suatu organisasi terdiri baik biaya tetap maupun biaya variabel. Selanjutnya, objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Nah, jadi konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadikan fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang diketahui. Nah, jadi Mowen pada tahun 2015 berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah dalam penerapan konsep perilaku biaya. Nah, langkah pertama itu menentukan objek biaya yang diinginkan. Jadi sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud. Nah, sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tertentu. Nah, langkah kedua itu setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver. Jadi yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah, ukuran, keluaran maupun jenis penggeraknya. Nah, adapun penggerak ini merupakan aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya. Nah, misalnya biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, maka semakin besar biaya penanganan material, begitupun juga sebaliknya. Nah, langkah ketiga itu menentukan rentang biaya dan output atau luaran yang relevan. Jadi itu merupakan penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Selanjutnya, asumsi linearitas. Nah, perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili
oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Nah, asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Selanjutnya, klasifikasi perilaku biaya. Nah, jadi perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya. Yang pertama itu biaya tetap, di mana biaya tetap ini biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Nah, biaya tetap juga yaitu biaya yang dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Jadi hal ini dikarenakan biaya tetap mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Nah, secara sederhana, biaya tetap adalah biaya yang secara total atau keseluruhan itu konstan atau tetap tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas selama dalam rentang yang masih relevan. Selanjutnya, karakteristik biaya tetap. Jadi, karakteristik biaya tetap ini biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas, maka ketika aktivitas meningkat atau menurun dalam rentang yang relevan, total biaya tetap perusahaan akan stabil. Namun secara per unit produksi bervariasi tergantung pada banyak sedikitnya aktivitas atau output yang dihasilkan. Nah, menurut Garrison itu berpendapat bahwa biaya tetap akan terlihat sebagai wujud komitmen dan kebijakan perusahaan sehingga disebutkan sebagai committed cost atau biaya yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu biaya variabel, di mana biaya variabel ini adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Nah, secara umum biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Nah, biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis penggerak efektivitas aktivitas tertentu. Nah, jadi secara fisik biaya variabel ini berubah secara total mengikuti perubahan penggerak aktivitas secara garis lurus. Namun biaya per unit tidak berubah seperti biaya per unit bahan baku menjadi konstan untuk berapapun jumlah yang diproduksi. Nah, yang ketiga itu biaya campuran. Biaya campuran ini merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat. Nah, oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai paduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Selanjutnya, aplikasi konsep perilaku biaya. Nah, yang pertama itu ada contribution margin analysis, di mana analisis margin kontribusi itu merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri. Atau yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, secara prinsip LI pada tahun 2018 berpendapat bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Yang kedua yaitu sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Menurut Mowen mendefinisikan sumber daya the research sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Nah, dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan baku langsung, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Nah, perusahaan harus mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan bisnis yang disebut sebagai daya atau kapasitas aktivitas. Adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh
dari diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Nah, sumber daya ini diperoleh melalui kontrak eksplisit atau implisit untuk mendapatkannya. Sebelum apakah jumlah sumber daya tersebut digunakan sepenuhnya atau tidak. Bahkan terkadang sumber daya ini dipasok dapat melebihi kebutuhan perusahaan atau juga menjadi kapasitas yang tidak terpakai. Nah, sebagai contohnya itu perusahaan membeli atau menyewakan bangunan dan peralatan di muka untuk beberapa periode. Nah, pengeluaran tahunan yang terkait dengan kategori multi periode ini tidak tergantung pada penggunaan aktual sumber daya. Jadi seringkali biaya ini disebut sebagai biaya tetap yang berkomitmen. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu perilaku biaya bertahap. Jadi, biaya tetap bertahap dapat terjadi ketika sumber daya yang terbentuk dari hasil kontrak jangka panjang dalam jumlah besar menjadi komitmen perusahaan di dalam penggunaan sumber daya dan output yang dihasilkan. Selanjutnya, metode penentuan perilaku biaya. Jadi, perusahaan menggunakan berbagai metode estimasi biaya. Nah, yang pertama itu metode teknik industri, di mana metode ini merupakan metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya. Nah, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, terus sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Nah, metode teknik industri ini dapat meliputi periode waktu pengamatan tertentu dan identifikasi tindakan dan aktivitas gerak yang digunakan di dalam terjadinya biaya tersebut. Nah, yang kedua itu ada metode analisis akun. Jadi, di mana metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya. Nah, apakah biaya tetap, variabel atau campuran? Berdasarkan metode ini didasarkan kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, dan campuran. Jadi metode ini sering digunakan dalam praktek karena sederhana dan mudah untuk diterapkan. Nah, yang ketiga itu metode kuantitatif. Jadi metode teknik industri dan metode analisis akun adalah metode berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Nah, adapun metode kuantitatif lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Nah, jadi terdapat beberapa metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan variabel. Yaitu yang pertama metode tinggi rendah. Jadi metode tinggi rendah ini merupakan metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga membentuk garis lurus. Nah, metode tinggi rendah ini memiliki dua keuntungan. Pertama, objektif, yang artinya setiap individu yang menggunakan metode tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Nah, yang kedua itu mudah dihitung. Jadi, metode tinggi rendah kemungkinan manajer untuk mendapatkan perbaikan cepat pada hubungan biaya hanya dengan menggunakan dua titik data. Nah, yang kedua itu metode scatter plot, di mana keuntungan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Nah, langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah penentuan plot-plot titik-titik data biaya sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya dan output aktivitas sehingga membentuk garis lurus. Nah, yang ketiga itu metode kuadrat terkecil, di mana secara intuitif metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Nah, pada prinsipnya metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik biaya dari yang terbaik hingga yang terburuk.
Nah, garis yang terbentuk lebih dekat antara titik-titik biaya dibandingkan titik-titik biaya yang lain, maka disebut garis yang paling pas. Nah, garis ini adalah garis dengan jumlah deviasi kuadrat terkecil atau paling sedikit. Jadi, metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling cocok. Nah, metode ini bersandar kepada teori statistik untuk mendapatkan formula yang menghasilkan garis yang paling pas. Nah, yang keempat, yang terakhir, menggunakan program regresi. Jadi, metode terakhir di dalam menentukan biaya variabel dan tetap adalah menggunakan rumus regresi yang terdapat pada salah satunya Microsoft Excel. Nah, program regresi yang terdapat pada spreadsheet atau Microsoft Excel itu mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Nah, selain itu juga program regresi memberikan informasi seberapa andal persamaan biaya ini dibandingkan hasil dari metode scatter plot dan tinggi rendah. Nah, berdasarkan output regresi ini, koefisien biaya tetap dan variabel menyediakan informasi tentang keandalan rumus perkiraan biaya. Nah, selain itu, pertimbangan manajerial menjadi bagian kebijakan penting dalam praktik di dalam pemisahan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, penentuan perilaku biaya apakah sebagai biaya tetap, variabel atau campuran terkadang juga didasarkan oleh pertimbangan dan kebijakan manajer itu sendiri. Nah, pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktik. Nah, para manajer perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pada metode pertimbangan manajerial ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu manajer hanya membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori biaya tetap, sedangkan biaya lainnya dikategorikan sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Jadi, keunggulan metode ini adalah terletak pada kesederhanaan dan kemudahan di dalam praktik. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku biaya aktivitas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam perkataan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.